Hello guys, I want to introduce my my group. Uh, my group me Bartolome Sendri with NPM 236102100. Partner group Natalia Fernanda and Franciscus Adventus Rizky. Sih yang mau kita bahas. Apa itu pengembangan karir? Pengembangan karir itu merujuk pada serangkaian kegiatan dan upaya yang dilakukan oleh individual untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman dalam rangka mencapai tujuan karir yang diinginkan. Nah, jadi tujuan pengembangan karir ada beberapa tujuan. Yang pertama itu ada memenuhi kebutuhan SDM saat ini dan di masa mendatang dari organisasi secara tepat waktu. Yang kedua, menginformasikan organisasi dan individu tentang jalur karir potensial dalam organisasi. Yang ketiga, itu memanfaatkan program sumber daya manusia yang ada secara maksimal dengan mengintegrasikan kegiatan yang memilih, menugaskan, mengembangkan, dan mengolah karir individual dengan rencana organisasi. Apa sih itu suksesi? Suksesi itu dalam konteks karir merujuk pada proses pemindahan tanggung jawab dan peran kepemimpinan dari satu individual ke individual lain dalam organisasi. Secara konseptual, suksesi kepemimpinan dalam organisasi menekankan pada tiga perspektif. Yang pertama, pendekatan berbasis sumber daya untuk penyelarasan sumber daya manusia melalui penyebaran sumber daya, kemampuan, dan kompetensi. Yang kedua, praktik manajemen sumber daya manusia tertentu dapat meningkatkan kinerja organisasi ketika mereka diselaraskan satu sama lain dan tujuan strategis organisasi. Dan ketiga, fokus pada penggunaan sumber daya internal organisasi untuk perencanaan suksesi kepemimpinan. Proses dan strategi pengembangan karir suksesi. Dari sisi organisasi, pengembangan karir dan suksesi dalam organisasi seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur dan terarah. Berikut ini adalah beberapa proses dan strategi yang sebaiknya dilakukan dalam pengembangan karir dan suksesi dari sisi organisasi. Yang pertama, penilaian kebutuhan. Organisasi harus melakukan penilaian kebutuhan pengembangan karir baik secara individual maupun keseluruhan. Kedua, rencana pengembangan. Berdasarkan penilaian kebutuhan formal, organisasi harus membuat rencana pengembangan karir yang jelas dan terstruktur. 3. Pelatihan dan pendidikan. Organisasi harus menyediakan pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan karir. 4. Pembinaan dan mentoring. Organisasi dapat menyediakan program pembinaan dan mentoring bagi karyawan yang ingin mengembangkan karir mereka. Kelima, pekerjaan khusus dan proyek. Nah, organisasi dapat memberikan kesempatan kepada karyawan untuk bekerja pada proyek khusus atau tugas tambahan yang memungkinkan pengembangan keterampilan dan pengalaman baru. Yang keenam, evaluasi dan umpan balik. Evaluasi berkala dan umpan balik merupakan bagian penting dalam pengembangan karir. Ketujuh, kesempatan kenaikan jabatan dan mobilitas. Nah, jadi organisasi seharusnya memberikan kesempatan kenaikan jabatan dan mobilitas bagi karyawan yang berprestasi dan memiliki potensi. Nah, dari sisi individual, proses dan strategi pengembangan karir dan suksesi yang baik dapat membantu individu dan organisasi mencapai hasil yang bagus. Berikutnya ada beberapa langkah dan strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangan karir. Yang pertama itu ada evaluasi diri. Kedua, penetapan tujuan karir. Ketiga, pendidikan dan pelatihan. Keempat, mencari pengalaman kerja. Dan kelima, jalin hubungan dan mentoring. Suksesi. Ada beberapa poin, yaitu proses dan strategi pengembangan karir suksesi. Yang pertama itu identifikasi bakat. Kedua, pembinaan dan pengembangan. Ketiga, perencanaan suksesi. Empat, komunikasi yang efektif. Lima, evaluasi dan pemantauan. Peran manajer dalam pengembangan karir dan suksesi. Nah, peran manajer sangat penting dalam pengembangan karir dan suksesi karyawan di organisasi. Nah, berikutnya adalah beberapa peran utama yang dapat
dimainkan oleh manajer dalam hal ini? Yang pertama itu pembimbingan dan penasehat. Kedua, identifikasi dan pengembangan bakat. Ketiga, pemetaan jalur karir. Keempat, peluang pekerjaan dan peningkatan tanggung jawab. Kelima, ada perencanaan suksesi. Isu dan tantangan dalam pengembangan karir dan suksesi. Nah, dari sisi organisasi sendiri, pengembangan karir dan suksesi dalam organisasi seringkali dihadapkan pada beberapa isu dan tantangan. Nah, berikut ini adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, kurangnya keterlibatan dan dukungan dari organisasi. Kedua, kurangnya rencana pengembangan karir yang jelas. Ketiga, adanya keterbatasan sumber daya. Empat, tantangan dan identifikasi dan pengembangan bakat. Lima, persaingan yang ketat. Enam, perubahan lingkungan kerja yang cepat. Tujuh, adanya kesenjangan keterampilan. Nah, ada pun 5 kendala dalam merencanakan pengembangan karir dan solusi. Yang pertama itu ada karakter pribadi. Kedua, kurangnya pengalaman. Ketiga, rasa takut gagal. Yang keempat, tidak ada mentor. Dan kelima, kendala teknologi. Nah, jadi kesimpulannya, bahwa pengembangan karir dan suksesi sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan perubahan dunia kerja saat ini. Penting juga bagi individu dan organisasi untuk terus mengembangkan keterampilan yang relevan, mendukung pembelajaran seumur hidup, serta menerapkan strategi pengembangan dan suksesi yang terstruktur. Dengan demikian, organisasi dapat memastikan kontinuitas kepemimpinan, memanfaatkan bakat internal, serta tetap kompetitif di tengah tantangan seperti perubahan teknologi, kesenjangan keterampilan, dan kebutuhan adaptasi. Sekian presentasi dari kelompok 2. Thank you.